publik dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita bernama Friselda Prilea alias Ical yang membawa pengakuan pilu mengenai hubungannya dengan aktor muda Andres Adelio. Tak sekadar mengaku dihamili, Ical membongkar serangkaian fakta yang ia sebut sebagai bentuk kekejaman sang aktor selama masa kehamilannya, yang kini telah menginjak usia 8 bulan. Berikut adalah 5 fakta kekejaman yang diungkap oleh pihak Friselda Prilea versi Cumi Top 5. Keheningan publik pecah saat Friselda Prilea, atau yang akrab disapa Ical, muncul ke hadapan media dengan kondisi perut yang kian membesar. Di tengah penantian kelahiran sang buah hati yang diprediksi jatuh pada Februari 2026 mendatang, Ical membawa pengakuan yang menggegerkan. Ia mengaku tengah mengandung anak dari aktor Andres Adelio. Kemunculannya di detik-detik akhir menjelang persalinan ini bukan tanpa alasan. Ical merasa perlu memperjuangkan status hukum dan identitas sang anak yang hingga kini belum mendapatkan tanggung jawab nyata dari pihak sang aktor. Dalam pengakuannya, Ical membongkar awal mula hubungan mereka yang ternyata jauh dari sorotan kamera televisi. Segalanya bermula pada Mei 2024, di mana keduanya mulai saling mengenal melalui aplikasi TikTok. Komunikasi yang awalnya hanya sekadar berbalas pesan singkat, berkembang menjadi obrolan intens yang membangun kedekatan emosional. Saya telah hamil 8 bulan oleh Andres Putra Adelio. Saya menjalani semuanya dari awal sampai saat ini sendiri. Dan dia meninggalkan saya begitu saja. Jenis kelaminnya laki-laki. Insya Allah, kalau dari HPL itu Februari, cuman kayaknya HPL-nya maju di bulan besok, Januari. Awal mula kenal itu dari sosial media, dari TikTok pada bulan Mei 2024. Lalu pertama kali ketemu itu di bulan September. Saya pribadi menjalin hubungan dengan Andres selayaknya orang pacaran. Kurang lebih kalau dihitung sampai saat ini hampir 1 tahun. Saya sudah tidak ada komunikasi dengan Andres karena dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban dia sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anak yang saya kandung. Tapi dia hanya mengulur-ngulur dan tidak ada itikat baik. Makanya saya memberhentikan komunikasi untuk kesehatan mental saya dan bayi saya. Perjuangan Friselda Prilea untuk mendapatkan keadilan bagi calon buah hatinya kini memasuki babak baru. Tidak hanya sekedar bicara, Ical kini berani membongkar bukti kuat berupa surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh aktor Andres Adelio. Surat tersebut menjadi bukti sahih bahwa di awal masa kehamilan, Andres sempat mengakui perbuatannya dan berkomitmen untuk bertanggung jawab. Saya waktu pas pertama kali saya tahu saya hamil, saya datang ke rumah Andres dan saya langsung memberitahu kalau saya hamil. Dan di situ juga dia shock dan mengiyakan kalau itu juga anaknya. Saya ke rumah dia mengetahui saya hamil itu di tanggal 9 Juni. Saya memberitahu dia kalau saya hamil di 9 Juni. Dari awal saya berhubungan sama Andres, dia memang menjanjikan saya dari sebelum dia meminta saya untuk melakukan hubungan, dia meminta saya berhubungan dengan bujuk rayu, dengan janji-janji, sehingga akhirnya saya terbujuk dan sampai akhirnya saya diketahui hamil ini. Dan orang tua saya tahu, dia memberikan surat pernyataan bahwa dia akan menikahi saya dan bertanggung jawab atas bayi yang saya kandung. Di sini dia di surat pernyataan ini tertulis dia akan menikahi saya 21 hari setelah tanggal 24 Juni 2025. Tapi sampai saat ini dia lepas tanggung jawab. Ini adalah pernyataan
pernyataan dia bahwa dia ini alat bukti bahwa dia tuh mengakui atas bayi ini. Tapi sampai saat ini berobat ke rumah sakit itu segala macam, kontrol dia tidak ada tanggung jawab. Makanya kami sebagai kuasa hukum ingin mempertanggungjawabkan terhadap anak ini. Bukan masalah pribadi dia dengan si Andre itu. Tabir gelap menyelimuti kasus pengakuan kehamilan Frichilda Prilea. Di tengah perjuangannya menanti kelahiran sang buah hati, Ical membongkar fakta memilukan yang selama ini ia pendam. Bukan dukungan yang ia dapatkan saat memberitahu kehamilannya, melainkan dugaan tekanan mental berupa ancaman serius dan permintaan untuk mengakhiri kandungannya. Saudara Andre itu sebenarnya sudah menyuruh untuk ada rekamannya, bukti rekamannya ada. Kita buktikan nanti. Ya, kalau dia tidak ada niatan baik. Nih bisa diperhatikan. Ini cuma namanya. Dideketin. Ya. Iya. Dan jangan didoain kata kamu. Enggak. Pikiran kakak itu gimana gitu? Aku bilang after treatment aku lulus. Bukan habis si obat selesai aku kabur ya. Oke. Dia kan juga worry kan afternya. Ayo mau diobatin kah? Atau mau dicek atau di treatment? Ayo. Oke, gue udah tahu kemauan lu gimana. Jadi lu pengen tetap itu, tapi lu semua lu urusin after obat itu. Pastilah, pasti karena gue tahu namanya itu kan pasti mungkin akan butuh obat lagi untuk biar menurutnya enak atau apa kan gue nggak tahu. Gue udah nanya ya memang ada after treatment ya, oh ya udah, gue udah konsultasi. Kakak aku bukan cewek nggak bener loh kak. I know, nggak ada yang bilang dia buruk. Aku nggak pernah mengira atau mencaci maki dia, aku nggak pernah mengira dia buruk. Nah, Oke, gitu ya. clear. Ya. Silakan. Ya, oke, clear. Ini rekaman nanti kita bisa buktikan nanti di pengadilan kalau ini pembuktian misalnya ini alat bukti, ya. Kekejaman yang dialami Ical tidak berhenti di situ. Ia mengaku terjebak dalam rasa takut karena adanya dugaan ancaman penyebaran video pribadi. Ical menyebut bahwa Andres diduga menggunakan rekaman video yang diambil tanpa persetujuannya sebagai alat untuk membungkamnya. Sebelum saya tahu saya hamil, itu saya sempat beberapa kali menjauh dari Andres. Nggak mau ada komunikasi, nggak mau ada pertemuan lagi. Tapi dia pernah mengancam saya dengan mengirimkan saya sebuah video saya bersama dia. Tapi cuma sekali lihat di WhatsApp. Hanya sekali tampilan, Ya. sekali buka. Dia kayak semacam kasih saya gertakan untuk saya tetap stay sama dia dan nggak pergi dari hubungan ini. Video apa dia? Video saya berhubungan sama dia. Video pernyataan Bukan video maaf saya sebutkan. Tanpa video yang divideokan tanpa sepertujuan saya. Tanpa sepengetahuan. Jadi diam-diam dia melakukan video itu dan rekaman betul. Nah setelah ada kejadian ini baru dia kirim. Itu kan sebagai bentuk ancaman. Di tengah gelombang keraguan dan spekulasi publik, Frichilda Prilea mengambil langkah paling berani untuk mengakhiri polemik mengenai siapa ayah dari janin yang dikandungnya. Menghadapi sikap membisu dan hilangnya kontak dari pihak Andres Adelio, Ical secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menjalani prosedur tes DNA segera setelah persalinan nanti. Kami dari tim kuasa hukum dan klien kami juga siap apabila dilakukan tes DNA. Jadi, jangan sampai ada nanti di luar sana yang bilang kalau ini begini, ini dan begitu. Yang jelas klien kami sudah tanyakan secara mendalam bahwa temannya itu yang berhubungan hanya saudara AA dan siap melakukan tes DNA. Dan apabila AA ini memang tidak bisa membiayai tes DNA, klien kami, dari kami juga tim kuasa hukum, siap membiayai tes DNA-nya agar terbukti semua. Tapi ingat, kalau ini terbukti anakmu, jangan menghindar dan jangan kabur
dari fakta-fakta yang ada. Kesabaran Fritzilda Prilea tampaknya sudah mencapai puncaknya. Di tengah perjuangan fisik dan mental menghadapi kehamilan yang sudah menginjak usia 8 bulan, Icel secara resmi melayangkan ultimatum keras kepada aktor Andres Adelio. Didampingi kuasa hukumnya, Icel menegaskan tidak akan ragu untuk membawa kasus ini ke meja hijau jika Andres terus menunjukkan sikap tidak peduli. Bagi Icel, langkah hukum kini menjadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan setelah segala upaya kekeluargaan dan janji manis yang sempat terucap berakhir dengan kekecewaan. Kalau dari saya pribadi, mungkin dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Tapi sampai saat ini, karena tidak ada itikat baik dan saya sudah melakukan semuanya sendirian, hanya saya dan keluarga saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Ini kita dari kuasa hukum meminta kepada si A ini agar segera berkomunikasi dan ingat, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010, ada hubungan antara anak dengan orang tua biologisnya. Itu. Jadi kita bisa mengambil dari perdata, bisa juga dari pidana. Pidananya di mana? Pidananya di dalam pasal 378, di mana dia memberikan janji-janji manis. Jadi sebelum klien kami mau berhubungan dengan si A tersebut, dia bilang apa? Nanti saya akan nikahi, nanti saya akan bertanggung jawab. Nah, setelah itu semua terjadi, apa yang terjadi? Justru dia mengatakan bahwa dia belum siap punya anak, belum siap menikah, dan disuruh meminum obat. Nah, janji apa lagi? Dia juga bikin pernyataan ini. Ini bagaimana sebagai laki-laki? Di mana tanggung jawab dia? Di mana kejantanannya dia? Harusnya kita sebagai laki-laki harus jantan. Dan saya ingatkan ya, kami dari tim kuasa hukum, kami akan melakukan upaya hukum. Tunggu aja, tunggu baik-baik kepada kamu yang bernama inisial AA. Jangan harap kamu bisa lepas dari jeratan hukum. Kami dari tim kuasa hukum, Komite Nasional Advokat Indonesia, akan segera melakukan upaya hukum kepada Anda. Begitu. Kami setelah ini akan melakukan upaya hukum. Kami minta kepada saudara AA dalam waktu 2x24 jam agar segera berkomunikasi kepada klien kami, dan juga kepada kami juga tidak masalah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.